nggak melayang-melayang gitu ya. Oke, ada lagi cara menentukan letaknya tapi di mana nih, tembok yang mana nih gitu. Ada yang tahu caranya? Oke, jadi Dekat cairan nutrisi biasanya, Pak. deket apa? Cairan nutrisi. Deket cairan nutrisi. Oke, ya. Jadi begini, ya. Jadi kalau yang benernya gitu ya, sebelum kita menentukan suatu ruangan gitu ya, sebelum kita menentukan ini letaknya di mana, maka harus dilakukan pemetaan suhu gitu. Jadi pemetaan suhu ini berfungsi untuk menentukan titik mana yang mempunyai suhu paling tinggi di ruangan ini gitu. Jadi kita akan pakai biasanya 8 ya, 8 termohigrometer gitu ya. Kita taruh tuh di atas, di bawah, ke sudut-sudutnya. Jadi ada 8 gitu ya, atas dan bawah. Nah, kita cek gitu ya, mana suhu yang paling tinggi di ruangan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya harus ditaruh termohigrometer tersebut gitu. Jadi sesuai mapping area gitu ya, mapping area suhu dan kelembapan gitu. Nah, yang benar seperti itu gitu. Kalau orang gitu ya mau nguji apakah ini suhunya valid apa enggak, dia tanya dulu tuh, ini sudah pernah dipetain apa belum? Sudah pernah di mapping belum suhunya di ruangan ini? Kira-kira begitu ya. Nanti kalau sudah ada mappingnya, baru ketahuan tempat yang tepat. Nah, cuma memang untuk apotik reguler biasa itu memang tidak tidak di apa ya, tidak terlalu ketat gitu ya untuk soal suhu. Tapi kalau kita bicara eh, distributor ya, PBF PBF ya, itu kalau dari Dinkes ngecek gitu ya. Jadi kalau distributor ini dia harus pakar terhadap penyimpanan gitu. Kenapa? Ya karena tugasnya dia dari pabrik disimpan di distributor lalu disalurkan gitu ya. Sehingga mereka expertnya di penyimpanannya, kira-kira begitu. Nah, makanya semuanya itu ketat untuk penyimpanan di PBF, kira-kira begitu ya. Lalu sistem FIFO dan FIFO. Nah, ini pasti juga udah pada tahu nih. Ayo, siapa yang bisa ini? FIFO apa, FIFO apa? First expired first out ya Pak. Kalau Vivo itu first in first out. Oke, yang mana yang dipakai? Nah, Vivo Pak. FIFO. Oke. Vivo Ya, juga sih. Kan iya, nggak semua barang barang keluar misalnya datang di apotek dia barangnya kayak tahun itu kan Pak produksinya. iya. Jadi memang kita em, memakai kombinasi dua ini gitu ya. Kita kalau ditanya pakainya FIFO apa FIFO nggak bisa kombinasi karena ada kondisi yang dia FIFO gitu ya, first in first out gitu. Itu logikanya begitu gitu ya. Yang masuk pertama, yang keluar dong yang pertama gitu. Tapi ternyata gitu ya karena PBF-nya itu juga berantakan nyimpennya gitu ya. Kadang-kadang yang datang terakhir malah expirednya deket kan gitu kan. Nah, makanya kita harus pakai Vevo juga mau nggak mau gitu ya. Kecuali PBF-PBF-nya itu semuanya sudah benar-benar bagus penyimpanannya gitu ya. Sehingga dia juga keluarnya pasti berurutan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau kita masih berantakan gitu ya PBF-nya, yang suppliernya ya berarti kita pakai Vevo dan Vivo. Oke, simpan secara bentuk sediaan dan kelas terapi secara alfabetis. Boleh ini tergantung ini aja ya, kebiasaan atau tergantung kemauan dari manajemen ya di apotik maunya seperti apa. Bentuk sediaan kah atau kelas terapi ya terserah gitu ya. Kerapian kebersihan simpan dalam wadah asli obat mendekati ED dan ED dipisahkan dan diberi tanda. Oke. Simpan sesuai suhu penyimpanan yang tertera pada kemasan, vaksin tersendiri, penanganan listrik padam. Nah, ini juga ya harus kita cek juga gitu ketika kita punya bahan-bahan atau obat-obat yang harus
di lemari pendingin, gitu ya. Jadi kalau listriknya padam, berapa lama dia bisa bertahan dan penanganannya seperti apa, gitu ya. Pemantauan secara berkala, lemari pendingin tersedia termometer yang terkalibrasi, gitu. Biasanya termometernya kalau sekarang 2 tuh ya, masuk ke suhu ruang sama masuk ke kulkas, gitu ya. Oke, kita bicara kartu stok sekarang. Di sini ada yang masih pakai kartu stok manual selain psikotropik narkotik? Masih Masih, Pak. ada? Masih ada. Wah, masih. Ya, ini karena kebanyakan sekarang masih udah elektronik ya, kecuali psikotropik narkotik gitu. Jadi sudah di sistem saja. Tapi kalau masih manual nih, masih PR nih ya, berarti eh, tiap ada transaksi harus dikeluarin gitu ya. Iya, Pak. Barang masuk, barang keluar. Bahkan yang ngambil stoknya juga harus tanda tangan. Karena kalau Hmm. nanti ada selisih, biar ketahuan pelakunya siapa. Nah, pertanyaannya tiap transaksi apa direkap pada akhir kerja? Kalau kita bukan direkap, Pak. Kita tiap bulan ada pengecekan lemari. Nggak, nulis kartu stoknya. Nulis kartu stoknya per transaksi. Misalkan Ah, kayak Epison sirup, nomor transaksinya 125 gitu. Kita tulis, Pak, ah, 125 petugas siapa gitu. ah, Ngambilnya berarti satu. iya, berarti masih pada rajin-rajin ya per transaksi. Oke, good. Ya, jadi yang benar ya seperti itu, gitu ya. Kalau kalian masih ada yang manual, ya harus per transaksi, gitu kan ya. Jadi prinsipnya farmasi itu setiap ada perlakuan harus dicatat kan gitu ya. Entah itu mau di pabrik, entah itu mau di apotik dan lain-lain ya. Pokoknya setiap gerakan, setiap perlakuan harus tercatat. Kira-kira gitu ya kalau kita bicara prinsip dari cara kerja farmasis gitu. Oke, yang dicatat nama, bentuk sediaan, jumlah persediaan, tanggal, nomor dokumen, sumber penerimaan, jumlah yang diterima, tanggal penyerahan, jumlah yang diserahkan, nomor batch, kadaluarsa, setiap penerimaan, paraf, identitas petugas yang ditunjuk. Ini yang lengkapnya gitu ya, tapi ya nanti apa biasanya kalau yang masih manual itu ya bolong-bolong sih gitu ya, tapi kalau sistem biasanya sudah aman gitu. Stok opnam. Nah, ini juga apa tergantung ya. Jadi masing-masing apotik punya kebijakannya sendiri. Kapan dia melakukan stok opnam? Coba kita cek di sini. Ada yang apa kurang dari sebulan. Kalau sebulan pasti ya ada yang stok opnam. Tapi ini tiap berapa minggu stok opnam? Ada? Nggak ada? Sebulan sekali ada stok Kalau di opnam? Aku Pak dulu di apotek 1 bulan sekali. tiap hari sih, Pak. Tiap hari sih Kak ada Tiap hari, Pak. psikopan. Oh, ada. Oke. eh Tiap hari ada pengecek, ada stok opnam berarti. Oke, boleh sharing-sharing yang setiap hari ini lumayan PR juga. Eh, Tiap yang di stok opnam yang transaksi saja atau seluruh obat atau rak yang menjadi tanggungannya saja. Nah, coba ada yang mau sharing-sharing? Yang transaksi aja sih, Pak. Pada Iya hari betul, hampir sama Kak. Kayak Gimana? setiap hari, tapi yang penjualan pada hari itu doang sih, Pak. Baik swalayan sama resep. Oke. Oh, oh, oke. Iya. Kalau saya juga begitu gitu ya. Setiap hari tapi yang transaksi saja gitu. Tapi kalau kita bicara ruang lingkupnya stok opnam gitu ya, artinya seluruh produk yang di stok gitu kan,
dicek satu-satu itu sebulan sekali gitu ya. Tapi memang tiap hari yang keluar transaksi memang harus dicek lagi untuk stoknya gitu. Oke, ya kalau secara teoritis sekurang-kurangnya sekali ya dalam 6 bulan gitu ya. Untuk narkotik psikotropik itu kudu wajib pasti 1 bulan sekali gitu ya. Mau nggak mau itu paling minimal 1 bulan sekali karena harus melaporkan gitu ya. Oke, pemusnahan dan penarikan. Nah, sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak dimusnahkan sesuai dengan jenis bentuk sediaan. Pemusnahan sediaan narkotik psikotropik dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan. Pemusnahan sediaan selain narkotik dan psikotropik dilakukan apoteker dan disaksikan tenaga farmasiannya. Resep jangka waktunya 5 tahun, lalu pemusnahan resep dilakukan apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotik dengan cara dibakar atau pemusnahan lainnya. Intinya begini gitu ya. Jadi ini pemusnahan kan diatur ya di dalam undang-undang. Nah, intinya kalau obat-obatan biasa gitu ya, itu kita bisa lakukan secara internal gitu ya. Yang penting ada saksi. Kalau dokumen-dokumen ya tinggal menyesuaikan dengan persyaratan di undang-undang aja gitu ya. Butuh berita acara, butuh saksi dan lain gitu. Sebentar. Oke, jadi seperti itu untuk narkotik psikotropik. Ya, ini yang agak merepotkan gitu ya. Jadi di dalam manajemen kira-kira narkotik jangan ada yang ED gitu. Sebisa mungkin dikembalikan lah gitu. Karena intinya kalau narkotik psikotropik rada ribet gitu. Tapi kalau sediaan biasa itu internal saja, jadi cuma nulis berita acara lalu tinggal dimusnahkan. Dimusnahkannya ya sesuai dengan cara-caranya gitu ya. Nah, kalau resep itu 5 tahun ya, lalu ini juga internal gitu ya. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penarikan sediaan yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan, mandatory recall, dan atau sukarela, voluntary recall. Jadi kalau recall dari pabrik itu ada 2 macam ya, mandatory recall dan voluntary recall. Kalau mandatory recall ya namanya mandat ya, mandatory. Berarti disuruh gitu ya, disuruh oleh Badan POM gitu. Karena ada sesuatu jadi Badan POM nyuruh gitu ya. Tapi ada juga yang voluntary gitu ya. Mungkin sudah ketahuan duluan gitu ya di batch record ada penyimpangan sedikit gitu ya. Tapi kok masih lolos. Nah, biasanya nanti daripada Badan POM yang nemuin pabrik melakukan voluntary ya, sukarela di recall ya. Seperti itu. Oke, berikutnya pengendalian. Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Gitu ya. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik secara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama sediaan farmasi, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, dan seterusnya. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi program yang telah ditetapkan. Ya, oke. Ya, intinya
manajemen yang berikutnya ya, tadi sudah selesai nih semuanya gitu ya. Dari kita perencanaan gitu ya, sampai terakhir kita bicara pemusnahan. Nah, tinggal sekarang bab yang berikutnya adalah pengendalian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memantau gitu ya, mengendalikan stok dan lain-lain itu tetap pada jumlah yang tepat gitu. Karena balik lagi ya, kalau ada satu hal yang bermasalah ya dari sisi perencanaan sampai pemusnahan, maka akan merusak pengendalian kita. Gitu. Contohnya aja misalkan apa dari perencanaan gitu ya, perencanaannya gagal atau perencanaannya salah, ya pasti udah berantakan. Gitu ya. Hal simpel lain, misalkan penyimpanan gitu ya, penyimpanannya nggak benar, dicari nggak ketemu gitu kan, otomatis udah kacau lagi, kita harus beli obat lagi gitu kan, karena di stok komputer ada gitu kan, sisa satu kok, tapi kok di fisik nggak ada gitu kan. Nah pasti kita ya udah deh beli lagi, nyetok lagi aja gitu, kira-kira kan begitu. Nah itu nggak boleh terjadi. Nah, pengendalian itu ada pengendalian ketersediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan kerusakan, recall, dan ED. Oke, pengendalian ketersediaan yang pertama tujuannya mencegah kekosongan atau kekurangan sediaan obat. Ya, ini eh, biasanya nanti satu orang gitu ya yang mengatur ini gitu kan. Biasanya kalau apoteknya besar dia punya purchasing gitu kan untuk mengatur ini semua ketersediaan. Penyebab kekosongan perencanaan yang kurang tepat, perubahan kebijakan pemerintah ya bisa terjadi. Pencegahan kekosongan, analisa perencanaan sebelum memesan mengganti obat dengan persetujuan dokter. Ya, biasanya seperti itu ya. Tapi untuk mengganti obat dengan persetujuan dokter ini ya kadang secara apotek reguler agak sulit ya. Kadang-kadang pasien membawa resep harus itu obatnya gitu kan. Untuk kita ganti obatnya agak susah gitu. Harus menghubungi dokter pemberi resepnya. Tapi kalau kita cerita apotek di rumah sakit ini lebih enak gitu ya karena akses ke dokternya lebih mudah. Oke, berikutnya pengendalian penggunaan. Nah, pengendalian penggunaan ya kita bicara operasional ya, yang pasti akan dikendalikan penggunaannya adalah prekursor, psikotropik, dan narkotik gitu ya. Mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian sediaan farmasi. Kegiatannya menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu, menentukan stok optimum, stok pengaman, dan lead time, pencatatan digital atau manual kartu stok. Ya, ini kita sudah bahas lah ya tadi. Kartu stok intinya satu hanya untuk satu jenis sediaan farmasi gitu ya. Data kartu stok untuk menyusun dan rencana periodik. Kartu stok diletakkan dengan farmasi angkutan dan ada mutasi ya, memang kartu stok ini pengendalian perbekalan farmasi di apotek karena nanti oke, sinyal saya lagi kurang bagus. Tapi suara saya tadi jelas ya? Jelas ya, oke. Ya, kembali ke kartu stok ya. Kartu stok ini memang senjata utama gitu ya di bagian kita untuk pengendalian karena apa-apa semuanya pasti akan melihat kartu stok gitu. Ada selisih kita cek kartu stok gitu ya kan. Untuk pemesanan barang kita cek historical dari mana kartu stok gitu ya. Jadi kalau kita apotek kartu stok itu harus kuat, kira-kira begitu.
Makanya tadi ya, untuk pencatatan yang manual, nah ini mesti rajin-rajin nih, gitu. Jangan sampai ada yang lolos, kira-kira begitu. Tapi kebanyakan kan sekarang sudah pakai software, maka pencatatannya pasti digital gitu ya. Kalau digital itu ya semuanya pasti masuk di situ gitu ya. Nggak bisa apa keamanannya juga lebih bagus gitu ya, karena akses-aksesnya bisa dibatasi, kira-kira begitu gitu ya. Kartu stok diletakkan berdekatan dengan sediaan farmasi yang bersangkutan, catat setiap ada mutasi. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah penanganan kerusakan, recall, dan kadaluarsa. Oke, ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, pemusnahan dan penarikan dilakukan sesuai undang-undang. Oke. Pemusnahan narkotik, psikotropik, dan prekursor oleh apoteker disaksikan Dinkes tadi ya, kita kalau bicara narkotik, psikotropik. Perintah penarikan oleh Badan POM mandatori, inisiasi sukarela berarti voluntary ya, diingat-ingat. Lalu pemusnahan dilakukan untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, rusak, kadaluarsa, dicabut izin edarnya. Oke. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah pencatatan, gitu ya. Jadi pencatatan dibagi lagi ya tentang pengadaan. Berarti kita dokumen-dokumennya adalah surat pesanan dan faktur, gitu ya. Penyimpanan kita bicara kartu stok. Kalau penyerahan kita nota atau struk penjualan, dan pencatatan-pencatatan lainnya gitu ya, bisa pencatatan resep pembelian ya, dan lain-lain. Coba kita lihat ada nggak. Nah, yang pertama internal itu laporan keuangan, laporan barang, dan laporan lainnya. Ya balik lagi ya, kalau kita bicara software biasanya hal-hal ini sudah tersedia gitu ya, tinggal narik aja laporan-laporannya gitu. Biasanya kalau laporan keuangan ini lebih kepada manajemen ya atau owner gitu kan. Laporan barang ya ini nanti terkait stok of name. Kalau yang eksternal yang mesti kita laporkan narkotik, psikotropik, ada prekursor juga ya. Oke, di sini ada yang pegang Sipnap setiap bulannya. Udah bisa semua pakai atau udah pernah merasakan menggunakan Sipnap? Oke, jadi ya intinya nanti ini apa loginnya tinggal login ya sesuai dengan eh, daftar ya. Lalu ini kalau sudah melakukan pelaporan ya, kalau sudah melakukan pelaporan ada tanda terima pelaporan seperti ini gitu. Nah, ini psikotropik, ini narkotik gitu ya. Nanti akan seperti ini. Oke, kurang lengkap ya. Jadi nanti apa kita masukin dulu untuk data-datanya ya, berapa keluar ya, kalau tidak ada ya memang nil-nil semua gitu ya, nol-nol semua. Nanti setelah kita masukkan data-datanya, maka kita kirim, keluarlah ini baru gitu ya. Oke, terakhir ada tugas. Nah, ini ada tugas. Saya lihat dulu ya, tugasnya metode konsumsi, morbiditas, metode ABC. Oke, lumayan banyak nih. Oke, jadi tugasnya kalau saya lihat ini adalah tentang perencanaan ya. Perencanaan yang minggu lalu saya jelaskan. Perencanaan ada dua, konsumsi dan morbiditas. Nah, jadi kalian hitung dulu nih perencanaannya gitu ya. Ini ngomongin eh, paracetamol ya, obatnya paracetamol dengan metode konsumsi seperti ini.
gitu ya. Berapa jadinya kebutuhan untuk tahun 2020 berarti. Ini tahun 2019, kita mau menghitung untuk tahun 2020 jadinya berapa. Masih ingat ya, ini ada sedikit variasi soal. Di sini dituliskan pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan. Nah, itu yang mesti kalian pertimbangkan. Ya. Oke, itu metode konsumsi. Lalu yang berikutnya metode morbiditas ya, tentang penyakit gitu kan. Kejadian penyakitnya. Ini penyakitnya OMSK. Ada yang tahu OMSK itu apa? Otitis media suppuratif kronis. Ada yang tahu? OMSK, ada yang mau coba tebak-tebakan? Ayo, pada kemana semua nih? Coba Iskandar Hakim, ada nggak Iskandar Hakim? Halo, Iskandar Hakim? Nggak ada. Septian, Penyakit yang di telinga bukan sih Pak? Otitis tuh. ya, tentang telinga ya, tentunya. Otitis. Jadi OMSK itu, kalau bahasa sederhananya, penyakitnya apa? Namanya congean, ada ya, tahu ya, congean ya. Nah, itu ya. Kalau bahasa kerennya ini, otitis media suppuratif kronis gitu. Bahasa sederhananya congean lah, kira-kira gitu. Nah, dia diobatin dengan amoksisilin, makanya kalian harus hitung kebutuhan untuk anak-anak berapa, dewasa berapa, lalu dikompilasi, kira-kira begitu ya. Nah, terus dari daftar tabel, nah terus kalian juga harus mengerjakan metode ABC ya. Nah, jadi dari daftar mana ya? Dari daftar obat yang sudah disediakan, tentukan kategori A, B, dan C. Mana ya daftarnya? Nggak ada. Oke, nanti ini saya tanyain lagi ya sama si pembuat presentasi. Ini daftarnya mana nih? Gitu. Ya. Metode ABC. Nanti tolong ingatkan saya ya. Pak, kemarin yang daftar obatnya udah ada apa belum gitu? Ya, PJ-nya. Itu tugasnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa itu tugas individu ya, Pak? Atau Hmm, kelompok? hmm, tugas mandiri. Nah, mandiri berarti masing-masing lah ya. Namanya juga mandiri. Gitu. Masing-masing aja buat nilai tugas kalian nanti sebelum UTS. Ada lagi yang mau tanya? Nanti kumpulinnya di e-learning aja ya. Saya bukain di e-learning, nanti kalian ngumpulin di situ. Filenya Word atau PDF lah ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau batas pengumpulannya kapan, Pak? Batas pengumpulan. Mau berapa lama kalian? Saya 1 tawarkan bulan. aja. 1 bulan gimana? Hah? 1 bulan. Udah lewat dong UTS-nya. 2 minggu deh, Pak. 2 minggu Sebelum ya, UTS aja, maksimal Pak. ya. Jangan, 2 minggu lah, bener. 2 minggu itu udah cukup banyak gitu ya. Jadi nanti habis 2 minggu rasanya kalian sudah langsung UTS. Jadi saya sudah punya nilai tugas untuk dimasukkan begitu ya, 2 minggu. Oke, clear ya, 2 minggu ya semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya absen ya. Dia Ayu ada, Hadir Bapak. Anita Rahman, Hadir Pak. Mala Komalasari, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir Pak. Yulita, Hadir Pak. Travelina, Hadir, Pak. Gulu, Hadir, Pak. Septi, Berta,
Hadir, Pak. Nurmaya. Nurmaya ada nggak? Lagi di jalan, Pak, infonya. Oh, ngomong-ngomong ST Nurmaya, ST-nya apa ya? Ada yang temennya ada yang tahu? Siti Nurmaya, Pak, harusnya. Oh, alah, oke. Ayo dia, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Florita, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Iskandar Hakim, Hadir, Pak. Nia Febriana, Hadir, Pak. Azahra, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Tiara, Hadir, Pak. Nia Mulyani, Hadir, Pak. Septia, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Teguh Setiawan, Hadir, Pak. Siti Askia, Hadir, Pak. Hilmi Aulia, Hadir. Selinia, Hadir, Pak. Silvi Nuraini. Hadir, Bapak. Oke, ada yang terlewat? Bapak, mohon maaf, Siti Nurmaya hadir. Iya, oke. Ada Terima yang kasih. terlewat? Nggak ada ya? Saya absennya, simpan. Bapak mau tanya, Oke, Pak. jadi itu saja untuk hari ini ya. Bapak mau tanya tugas yang lalu, Pak. Iya. Kan itu waktunya sebulan ya, Pak. Dikumpulinnya di e-learning juga atau gimana? E-learning aja ya, semua nanti biar enak semuanya ke situ. Eh, Sebulannya berapa tuh? Belum ya? Nanti saya buatin deh. Saya belum hitung-hitung waktunya. Sebulannya batasnya kapan? Nanti saya atur di e-learning aja. Iya, sebulan di e-learning ya. Ya, baik, Pak. Oke, lagi. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk materi tentang pengelolaan ini ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya.